Selanjutnya yakni sistem ekonomi sosialis pasar di negara Cina. Awalnya, pada saat pemerintahan Mao Zedong, negara Cina menganut sistem ekonomi sosialis komunis. Tetapi, kegagalan sistem ekonomi sosialis di masa Mao Zedong mengakibatkan kelaparan massal dan stagnasi ekonomi, sehingga membuat Cina berupaya memperbaiki ekonomi dengan mengubah orientasi ekonominya. Setelah Mao Zedong wafat di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping pada tahun 1978, negara Cina melakukan reformasi ekonomi yang mana orientasi ekonomi Cina berubah ke arah kapitalisme. Sehingga sistem ekonomi yang dianut oleh Cina hingga saat ini merupakan sistem ekonomi sosialis pasar. Nah, kemudian kira-kira sistem ekonomi sosialis pasar di Cina itu seperti apa sih? Sesuai dengan penjelasan tadi, sistem ekonomi sosialis pasar di Cina dimulai pada saat Deng Xiaoping mulai merevolusi ekonomi Cina. Program Deng Xiaoping ini dimulai sama sistem ekonomi yang terdesentralisasi, di mana aktivitas ekonomi tidak lagi dikendalikan penuh sama pemerintahan pusat, tetapi diotonomikan ke masing-masing pemerintahan daerah. Deng juga menghapus sistem kuota buat produksi pertanian dan mengizinkan rakyat untuk menjual surplus produksi pertanian mereka. Hasilnya, para petani pada saat itu mulai mendapatkan kesejahteraan dari penjualan hasil pertaniannya. Serta ekonomi Cina juga mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Di sisi lain, pemerintah Cina juga memulai mengizinkan pendirian perusahaan swasta dan aktivitas kewirausahaan. Seiring dengan itu, Cina juga mulai terbuka dengan negara lain, dengan mengundang investor asing untuk berinvestasi di beberapa wilayah Cina yang disebut dengan kebijakan pintu terbuka atau Gate Kaifang. Penekanan dalam program ini menerapkan 3 cara, yakni dengan mendirikan Special Economic Zone, membuat kebijakan untuk investor asing berupa joint venture dan counter trade. Nah, selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Special Economic Zone adalah wilayah khusus yang dikasih hak istimewa untuk menjalankan ekonomi secara bebas dan juga melakukan aktivitas perdagangan internasional. Di wilayah inilah perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan asing, mulai menanamkan modal dengan cara membangun pabrik untuk aktivitas produksi mereka. Jadi, peran pemerintah Cina di sini adalah memfasilitasi mereka dengan menyediakan buruh yang dibayar murah, infrastruktur yang memadai, dan insentif pajak untuk aktivitas ekspor dan impor barang produksi. Konsep Special Economic Zone terbukti sukses dan mampu menarik banyak investor asing untuk membangun pabrik industrinya di sana. Jadi, inilah asal-usul lahirnya istilah Made in China. Kemudian kebijakan counter trade. Kebijakan ini mewajibkan investor asing untuk menyalurkan investasi berupa proyek padat karya yang bersentuhan langsung sama sektor real seperti pembuatan pabrik dan industri produksi. Jadi, investor asing tidak boleh hanya menyalurkan modal saja untuk dipinjam sama pengusaha lokal Cina. Dengan adanya kebijakan ini, investor asing tidak bisa dengan mudah seenaknya buat menarik aset investasi mereka, karena uang yang mereka salurkan sudah berupa menjadi pabrik dan juga infrastruktur industri yang padat karya. Nah, yang terakhir yaitu kebijakan sistem joint venture. Dalam kebijakan ini, perusahaan lokal Cina berhak untuk memimpin proyek sekaligus mendapatkan transfer ilmu dan juga teknologi untuk dipelajari. Itulah tadi mengenai sistem ekonomi sosialis pasar di Cina. Di balik itu semua, pemerintah Cina hingga saat ini masih merupakan negara komunis yang secara jelas menganut ideologi Marxisme dan Leninisme yang menganut sistem satu partai, di mana Partai Komunis Cina merupakan pengendalian negara. Jadi, meskipun mereka menganut ekonomi pasar, tetapi yang memegang peranan penting adalah negara, bukan swasta.